Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur Putra-Mu menunjukkan kepada kami bahwa Dialah satu-satunya kerinduan dan harapan kami. Sehingga segala apa yang kami rindukan terjawab oleh Yesus. Sesulit seberat apapun, terlebih dengan penyakit yang kami alami, penderitaan dan salib yang kami rasakan, Yesus segala-galanya bagi kami. Berkatilah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, di kolam Bethesda, puluhan orang dengan segala macam penyakit, terutama penyakit yang sulit disembuhkan, lumpuh, timpang, buta, ya. Dan kita lihat dari banyak orang yang menantikan mujizat lewat air yang tergoncang, dan menurut mereka itu adalah malaikat yang mau menyembuhkan mereka. Suatu harapan suatu kerinduan yang mungkin bagi kita sekarang kita anggap sebagai suatu yang mitos. Tetapi itulah yang diharapkan hati manusia, disembuhkan dari segala macam penyakit. Apapun juga dikatakan dalam Injil, segala macam penyakit jawabannya apapun dari Yesus Kristus. Saudara, ketika membaca bagian ini, saya merasakan kerinduan hati setiap orang, dan banyak orang, terutama orang yang sakit. Sakit yang hopeless, yang tak ada harapan lagi, entah kanker, ya, atau penyakit-penyakit lain yang bertahun-tahun, dan dari banyak orang yang menantikan itu, hanya satu yang disembuhkan. Yang 38 tahun sakit. Dan sesuatu yang bagi saya, kenapa dari semua itu Yesus tidak menyembuhkan semua orang, tapi hanya satu. Ya. Dan Yesus tahu apa yang sebetulnya dalam hati kita. Yesus mengerti apa yang ada dalam hati kita. Yesus hanya menyembuhkan seorang yang 38 tahun. Dan berkali-kali dalam berbagai kesempatan juga kita melihat bagaimana Yesus tidak serta-merta menyembuhkan banyak orang. Bahkan mereka yang datang, bahkan mereka yang mungkin saleh, mungkin juga baik, tapi hanya beberapa orang yang disembuhkan. Sekali lagi saudara, inilah misteri, sekali lagi misteri kerahiman Allah, misteri kehendak Allah. Yesus berkuasa, Yesus memilih, Yesus mempunyai hak privilege untuk menyembuhkan orang dari segala macam penyakit. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa menuntut. Kita tidak bisa menuntut, tidak bisa mengklaim, tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah karyaku. Tapi ternyata Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku terkasih, memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan mengerti kerinduan hati kita akan pembebasan dari segala belenggu-belenggu kejahatan. Tetapi di situ kita melihat, ya, bukan kehendakku tapi kehendakmu terjadilah. Bukan kehendakku, kehendakmu terjadilah. Sekali lagi kita bisa melihat di situ saudaraku terkasih, bagaimana kita mengizinkan Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri kita. Para saudara, sesuatu yang menarik sekali, ya, bahwa di situ kita lihat bahwa Yesus sungguh-sungguh merupakan jawaban atas segala penderitaan, atas segala pengorbanan sebesar apapun. Ya. Tuhan memperhatikan, mengerti kita. Tetapi lepas daripada itu,
kita mempersembahkan segala-galanya. Mengizinkan Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri kita. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku tapi Engkau sendirilah. Semoga peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Dan yang menarik adalah yang kedua kalinya adalah bahwa ketika Yesus bertemu dengan orang yang disembuhkan itu, Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan kita lagi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan juga meminta kita untuk menyucikan hidup kita sendiri. Untuk tidak berbuat dosa lagi. Untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dan kita menjadi tahu bahwa penyakit tidak selalu hanya merupakan virus belaka. Bisa menjadi dosa karena kejahatan. Karena perilaku kita yang tidak berkenan di hati Allah. Sekali lagi saudaraku, mari kita cermati dan kita lihat, kita dengarkan apakah sakitku itu semata-mata karena sakit virus, semata-mata sakit bakteri, tetapi apakah mungkin itu juga karena dosaku, karena kelemahanku, karena keterbatasanku, karena kebengalan hatiku, sehingga kita diberi atau bukan diberi, kita mendapatkan penyakit karena perbuatan kita masing-masing. Semoga kita selalu introspeksi karena selalu melihat lagi, ya mungkin ya penyakit kita karena dosa-dosa kita. Dan itu menjadi suatu pertanyaan yang harus kita dengarkan baik-baik. Ya, sekali lagi semoga kita semua introspeksi dan melihat bahwa penderitaan hidup kita, ya bukan hanya sakit tapi penderitaan hidup kita juga bisa jadi karena perbuatan dosa-dosa kita masing-masing. Mengapa begitu banyak dosa, begitu banyak sakit yang begitu lama ya terjadi dan ya harus 38 tahun. Sekali lagi kemungkinan bisa karena dosa kita. Semoga kita semua introspeksi, melihat diri sendiri akan penderitaan hidup kita yang tak jarang karena dosa-dosa kita masing-masing. Atau kita juga menderita karena banyak hal. Mungkin kita juga mau menanggung penderitaan orang lain. Ya, kita mendoakan orang lain. Semoga Anda dan saya semakin disadarkan akan penderitaan kita yang tak jarang berasal dari dosa-dosa kita. Dari kebengalan hati kita. Dari kesombongan hati kita. Dan Tuhan memberkati kita semua untuk mengingatkan kita akan kebaikannya dalam hidup kita masing-masing. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.